Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf minggu kemarin tidak bisa mengisi perkuliahan. Kali ini kita awali lagi perkuliahan kita, di mana ini adalah pertemuan terakhir sebelum UTS. Dalam pertemuan terakhir ini nanti akan saya terangkan tentang bangun datar 2, di mana dalam bangun datar 2 itu menjelaskan atau meneruskan tentang yang kemarin, tentang persegi panjang, bujur sangkar, dan juga segitiga. Nanti kita lanjutkan untuk bangun datar yang lainnya. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga menjadi ibadah untuk kita semuanya. Dalam bangun datar 2 ini nanti kita akan menjelaskan tentang kelanjutan dari bangun datar yang kemarin sudah dibahas, di mana pembahasan tentang persegi panjang, bujur sangkar, dan juga segitiga itu memang merupakan awal dari pembentukan pemikiran sistematis dari seorang siswi atau siswa MISD dalam memahami tentang luas dan juga keliling dari sebuah bangun datar. Jadi ibaratnya kalau kita ibaratkan sebuah rumah, pondasi dari rumah tersebut itu adalah penguasaan atau pemahaman secara sistematis tentang konsep bujur sangkar, segitiga, dan persegi panjang. Sebagaimana kita ketahui kemarin dalam pembahasan tentang dari urutannya ya, persegi panjang, bujur sangkar, lalu segitiga. Semua diawali dari persegi panjang terlebih dahulu. Setelah mengetahui konsep persegi panjang dan juga bagaimana suatu persegi panjang dibentuk, barulah nanti diketahui tentang sebuah konsep yang namanya bujur sangkar, di mana bujur sangkar merupakan persegi panjang yang semua sisinya sama panjang. Barulah setelah itu dari konsep bujur sangkar itu ditemukan, oh ternyata dari sebuah bujur sangkar dengan sisi sepanjang satu, itulah yang disebut sebagai luas satu satuan persegi. Sehingga nanti bisa diarahkan ke konsep luas bujur sangkar yang lain, konsep luas persegi panjang, dan juga konsep luas segitiga dengan menggunakan konsep dari luas bujur sangkar yang kemarin. Jadi intinya kalau kita mengetahui ada sebuah bangun apapun, jika luasnya itu misalnya terdapat kalau misalnya ada sebuah bangun datar dengan ada fragmennya atau terdiri dari 6 buah bujur sangkar, maka kita katakan luasnya adalah 6 gitu ya. Mungkin kita bisa review dulu ke sana sebelum kita masuk ke bangun datar yang lain, karena ini perlu dibahas dulu biar nanti nggak bingung untuk melaju ke trapesium dan yang lainnya. Jadi kalau misalnya jadi kan intinya konsep luas itu diawali dari konsep sebuah bujur sangkar ya, bujur sangkar semacam ini, bujur sangkar di mana dia panjangnya adalah 1 atau sisinya sepanjang satu satuan. Dari konsep satu satuan inilah nanti muncul konsep luas, di mana konsep luas kalau misalnya kita ketahui ya, misalnya ada sebuah persegi panjang. Persegi panjang itu misalnya dia panjangnya di sini 3, di sini 4, di mana dari 3 dan 4 ini ternyata diketahui setelah difragmentasi ya, atau setelah dibagi-bagi, ternyata terdapat 12 kotak ya, 12 kotak, di mana kotak terkecilnya ini dia panjangnya 1 kan gitu, karena ini 3 otomatis kan ini 1, ini 1, ini 1 kan gitu, artinya ini 3. Artinya kalau misalnya ada sebuah persegi panjang semacam ini, karena dia terdiri dari 12 kotak, maka kita katakan persegi ini luasnya atau L-nya itu adalah 12 satuan persegi. Kenapa dikatakan satuan persegi? Karena memang perseginya ada 12 satuan kan gitu, persegi. Jadi karena persegi panjangnya itu dia di dalamnya mengandung 12 kotak bujur sangkar, maka kita katakan bujur sangkar kan sama dengan persegi ya. Jadi kita katakan bahwasannya persegi panjang ini memiliki luas 12 satuan persegi atau 12 satuan bujur sangkar, walaupun yang digunakan adalah persegi ya. Jadi di dalam yang kita ketahui di pendidikan kita pakainya bukan bujur sangkar tapi pakainya persegi. Jadi luasnya itu adalah 12 satuan persegi. Inilah yang mendorong konsep luas yang lain, sehingga kemarin ditemukan, oh ternyata luas persegi panjang adalah panjang kali lebar kan gitu.
di mana ini konsepnya adalah 3 kali 4 atau 4 kali 3, sehingga diketahui hasilnya 12. Sehingga nanti bisa digeneralisir, bisa diabstraksi yang lain untuk konsep segitiga juga, bagaimana konsep segitiga yang kemarin sudah saya berikan untuk tugas, dan juga mengenai konsep kelilingnya. Sama saja, dimana nanti juga bisa digeneralisir, itu nanti panjangnya tidak harus dalam bentuk satuan. Ini kan panjangnya 3 satuan, 4 satuan, nanti bisa masuk ke suatu desain yang lain tentang ukuran cm biasanya, atau ukuran meter, ukuran desimeter, dan lain sebagainya, dimana nanti akan muncul kalau misalnya pakai satuannya cm, maka luasnya itu bukan 12 satuan persegi, tapi 12 cm persegi, kan gitu, dimana persegi itu simbolnya adalah pangkat 2 di atas, sehingga muncul konsep satuan cm persegi untuk luasnya. Lalu bisa digeneralisir untuk yang lain, untuk konsep segitiga ya. Ini sedikit review untuk tugasnya, yang pada intinya kalau misalnya diberikan sebuah segitiga siku-siku, segitiga siku-siku merupakan setengah dari bagian dari sebuah persegi ya. Jadi kalau misalnya segitiga siku-siku ini kita gandakan menjadi 2, maka sebetulnya dia merupakan persegi panjang, tidak lain adalah persegi panjang, di mana bagian yang atas dan bawah ini sama, bagian ini dan itu sama. Artinya kalau bagian ini sama, berarti untuk mengetahui sebuah luas segitiga itu bisa dengan menggunakan, ini kan luasnya adalah tadi dari konsep persegi panjang kita tahu luasnya adalah P kali L, ini persegi panjang. Karena segitiga siku-siku ini ternyata dia merupakan setengah dari persegi panjang, maka kita katakan ini adalah setengah kali P kali L. Tapi karena di sini P dan L-nya ini kan yang atas ini adalah P misalnya ya, ini P, ini L. Dalam segitiga ini bisa disebut sebagai alas, di mana lalu yang ini disebut sebagai tinggi, di mana ternyata tingginya itu sama dengan L, lalu alasnya sama dengan P, sehingga muncullah konsep segitiga yang lain, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Atau juga nanti ketika menggunakan media realistik ini juga bisa dengan menggunakan konsep yang tadi, di mana ini misalnya nanti seorang siswa diberikan contoh persegi panjang yang sama, misalnya tadi ya dengan persegi panjang yang digunakan untuk contoh yang tadi, yaitu ini panjangnya 3, lalu ini panjangnya 4 misalnya, lebarnya 3, panjangnya 4. Lalu setelah difragmentasi atau setelah dipotong menjadi 2, ternyata nanti bentuknya menjadi seperti ini ya. Lalu setelah dihitung kotaknya misalnya, ini kan kotaknya nanti dihitung nanti. Setelah dihitung kotaknya, ternyata kotaknya ini walaupun ada yang bagian yang setengah, ada yang seperempat, setelah digabung-gabung, itu ternyata isinya ada 6 buah kan gitu. Nanti hasilnya seperti itu. Akan ada 6 buah kotak persegi. Sehingga nanti siswa akan mengetahui ternyata segitiga yang satu bagian atas maupun bawah ini memiliki, kalau disusun itu memiliki 6 buah bujur sangkar dengan panjang sisinya 1, akan terbentuk seperti ini panjangnya 1 satuan untuk sisinya, sehingga tapi ini jumlahnya ada 6, sehingga nanti akan diketahui oh ternyata luas segitiga siku-siku ini baik yang atas maupun yang bawah itu 6, yang ini luasnya 6, yang ini luasnya pun 6, sehingga nanti siswa akan berpikir oh berarti luas dari segitiga siku-siku itu adalah setengah dari luas persegi panjang. Itu juga bisa. Jadi konsepnya adalah intinya dari persegi panjang, lalu masuk ke konsep luasnya, ternyata dia setengahnya, lalu muncul lagi konsep tentang alas dan juga tinggi, sehingga muncul konsep luas yaitu setengah kali alas kali tinggi. Itulah sistem pembelajaran deduktif untuk mengajarkan konsep segitiga. Lalu yang selanjutnya baru nanti bisa digeneralisir untuk segitiga yang lain, baik segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan yang lain sebagainya. Kalau urutannya kemarin adalah kita di awal dari segitiga siku-siku, karena segitiga siku-siku itu dibangun oleh sebuah persegi panjang maupun persegi, lalu dilanjutkan dengan segitiga sama kaki, baru setelahnya dilanjutkan dengan konsep segitiga sama sisi. Dimana kalau kita berbicara segitiga sama kaki, itu nanti konsepnya pun sama. Misalnya kita berbicara tentang persegi panjang lagi ya, persegi panjang dengan panjang 3 lebar 4 misalnya, sama. Tapi nanti dia segitiganya misalnya seperti ini. Nah, jadi segitiga yang dimaksud adalah yang ini, yang tengah ini. Lalu siswa diminta untuk menganalisa kira-kira luasnya bagaimana. Ini panjang antara kiri dan kanan ini sama.
Artinya kalau panjang kiri dan kanannya sama, ini nanti diberikan pengertian kepada siswa ini adalah segitiga sama kaki. Berapakah luasnya? Oh, ternyata luas yang diarsir sama luas yang tidak diarsir ini sama, di mana dua buah bangun ini nanti kalau dipotong lalu digabungkan, ini nanti bentuknya akan sama persis dengan yang ada di arsir ini. Sehingga nanti juga akan mengeneralisir, oh ternyata sama aja, luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Begitu pula untuk yang segitiga sama sisi, di mana segitiga sama sisi nanti diberikan segitiga dengan cara yang sama pula, sehingga nanti akan ditemukan pula, oh ternyata segitiga sama sisi itu adalah segitiga sama kaki juga. Bedanya yang bawahnya ini sama dengan kaki-kakinya, sehingga nanti akan muncul juga konsep segitiga sama sisi yang luasnya pun sama, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Sehingga nanti siswa akan mempelajari, oh ternyata semua segitiga bentuknya seperti apapun, selama kita bisa menemukan alas dan tingginya, maka bisa diketahui ternyata luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Nanti seperti itu. Nah, ini tentu saja tidak bisa selesai hanya dengan konsep semacam ini. Anda harus mempraktekkan, bisa dengan micro teaching, bisa dipraktekkan ke siswa Anda sendiri nanti ya. Itu nanti akan lebih memahamkan Anda. Lalu yang selanjutnya baru kita masuk ke bangun yang selanjutnya dari bangun datar 2, di mana dalam bangun datar 2 ini nanti akan dibahas tentang konsep yang pertama ada belah ketupat, yang kedua ada layang-layang, sejar genjang, lalu trapesium. Sebetulnya ada satu lagi yaitu lingkaran, tapi lingkaran itu nanti nanti masuk lingkaran juga nggak apa-apa, ada juga lingkaran. Yang jelas kalau kita lihat dari sini ya, yang pertama jajar genjang. Jajar genjang itu yang perlu diperhatikan lagi-lagi yang pertama. Kalau kita ingat-ingat atau kita kembali lagi ke paradigmanya, sama saja dengan yang konsep yang kemarin. Semua paradigma kebanyakan seorang guru mengajarkan belah ketupat selalu diawali dengan rumus. Rumus tentang luasnya dilanjutkan dengan kelilingnya, lalu contoh soal. Rumus, penjelasan, contoh soal, rumus, penjelasan, contoh soal, anak disuruh latihan soal. Selalu seperti itu. Sehingga siswa tidak diminta untuk, tidak diberikan ruang untuk dia menganalisa sendiri alasan dari luasnya itu mengapa demikian, mengapa kelilingnya demikian. Dia tidak mengetahui alasan, dia tidak mengetahui reasoning. Dia hanya mengetahui bahwasannya luas dari sebuah bangun datar ini ternyata rumusnya seperti ini. Ketika ditanya kenapa, dia hanya bilang kata guru saya seperti itu, di buku tulisannya seperti itu, kan gitu. Dia tidak mampu melakukan reasoning. Itu paradigma, dan itu terjadi pada semua bangun yang ada di sini, baik belah ketupat, layang-layang, jajar genjang, trapesium, lingkaran, itu semuanya itu seperti itu. Maka dari itu nanti sebelum kita masuk ke contoh soal, kita coba untuk menggali dulu kira-kira sama enggak konsep belah ketupat, konsep layang-layang, jajar genjang di dalam pengajarannya nanti untuk konsep yang induktif nanti seperti apa. Kita bisa mulai dari belah ketupat ya. Bisa kita mulai dari belah ketupat, di mana belah ketupat itu perlu yang pertama sekali tentu saja definisinya. Anak perlu diberikan definisi tentang belah ketupat. Di mana belah ketupat itu sebetulnya dia sama saja ya. Jadi semestanya itu sama dengan persegi panjang dan juga bujur sangkar, yaitu semestanya dia adalah di segi 4. Intinya kalau ditanya apakah belah ketupat itu, belah ketupat adalah segi 4. Segi 4 yang apa? Nah, itu yang perlu diberikan. Segi 4 yang apa? Segi 4 yang memiliki sifat yang pertama, semua sisinya sama panjang. Itu yang pertama. Semua sisinya sama panjang. Loh, bukannya bujur sangkar juga semua sisinya sama panjang? Lalu apa bedanya dengan bujur sangkar? Kalau bujur sangkar itu dia semua sudutnya siku-siku. Kalau untuk belah ketupat dia tidak harus sudutnya segi-siku. Artinya ini kan tumpul ya, bisa dilihat ini agak tumpul, lalu ini sudutnya lancip. Atau kalau mau lebih jelas lagi bisa diberi contoh yang lain, misalnya belah ketupat yang lebih landai. Jadi ini untuk konsep yang lebih landai, di mana yang atas ini lebih terlihat ternyata di sini itu tumpul, ini lancip, lalu ini pun sama, yang bawahnya ini, yang ini tumpul, ini lancip. Bedanya dengan bujur sangkar adalah kalau bujur sangkar itu semua sudutnya itu siku-siku, kalau untuk belah ketupat itu yang sini itu bisa tumpul, yang ini lancip pun ini masih disebut sebagai belah ketupat.
Tapi dia memang memiliki kemiripan dengan bujur sangkar, di mana bujur sangkar itu dia memiliki sisi yang sama panjang. Jadi kalau kita buat diagramnya atau kita buat semestanya, itu dia berawal dari konsep tentang semesta. Semestanya itu segi 4, lalu dia masuk lagi yang lebih kecil itu bujur sangkar, lalu yang lebih kecil lagi yaitu belah ketupat. Artinya apa? Belah ketupat itu merupakan bagian dari bujur sangkar adalah bagian dari segi 4. Jadi lingkaran yang paling atas ini adalah segi 4 ya. Segi 4 saya singkat saja. Lalu yang dalamnya adalah bujur sangkar, lalu yang dalam ini adalah belah ketupat. Belah ketupat. Ya. Jadi belah ketupat merupakan bagian dari bujur sangkar. Jadi bisa juga Anda mendefinisikan apa itu belah ketupat. Belah ketupat adalah bujur sangkar yang gitu. Belah ketupat adalah bujur sangkar yang sisi-sisinya itu tidak harus sama. Bisa dikatakan demikian pula. Oh maaf, terbalik ya, saya ini terbalik ini. Saya ulangi ya. Semestanya bukan seperti ini. Semestanya saya ulangi lagi. Jadi semesta dari belah ketupat itu, atau kalau kita buat diagramnya, itu dia adalah yang paling luar itu adalah segi 4, dalamnya lagi itu belah ketupat, lalu dalamnya lagi itu bujur sangkar. Seperti ini, maaf, salah tadi. Jadi yang pertama itu segi 4 ya, segi 4, lalu yang dalamnya ini adalah belah ketupat dulu. Belah ketupat, lalu baru yang dalamnya ini adalah bujur sangkar. Jadi ini bujur sangkar ya, yang kecil ini bujur sangkar, yang dalamnya ini bujur sangkar, yang lebih besar lagi ini belah ketupat, yang besar lagi ini segi 4. Jadi kalau kita ingin mendefinisikan apa itu belah ketupat adalah segi 4. Segi 4 yang apa? Yang sisinya itu sama panjang semuanya, dan juga sudutnya itu tidak diberikan syarat apapun. Mau sudutnya itu siku-siku, mau sudutnya itu enggak siku-siku, mau tumpul, mau lancip, itu juga masih masuk dalam kategori belah ketupat. Yang penting syaratnya adalah semua sisinya sama panjang. Lalu nanti juga ada satu syarat lagi, di mana belah ketupat ini syaratnya adalah kita masuk ke yang bagiannya tadi ya. Syarat dari belah ketupat yang lain adalah di mana belah ketupat itu disyaratkan dia memiliki diagonal, di mana diagonalnya ini dia berpotongan tegak lurus. Jadi kalau kita buat sebuah garis diagonal dari sudut-sudutnya, maka dia menjadi tegak lurus. Itu salah satu syarat juga dari belah ketupat. Jadi kalau kita bilang apa itu belah ketupat? Belah ketupat adalah segi 4 yang semua sisinya sama panjang, yang pertama. Yang kedua, diagonalnya ketika dibuat itu menjadi diagonal dari bangunnya itu tegak lurus. Itu adalah belah ketupat. Lalu tadi dikatakan bahwasannya bujur sangkar itu merupakan bagian kecil atau subset, atau dia juga merupakan belah ketupat. Mengapa demikian? Karena kita juga bisa mengatakan bujur sangkar itu apa? Kalau kita katakan apa itu bujur sangkar? Bujur sangkar itu bisa disebut juga sebagai belah ketupat, ya kan? Karena dia ada di dalamnya. Jadi bujur sangkar itu adalah belah ketupat. Belah ketupat yang apa? Belah ketupat yang ditambah satu sifat lagi, yaitu semua sudutnya harus siku-siku. Jadi belah ketupat yang semua sudutnya siku-siku itu adalah bujur sangkar. Itu ya, itu konsep logikanya. Dan juga diharapkan nanti siswa pun mampu menggali sendiri sifat-sifatnya, yang pada intinya baik belah ketupat maupun bujur sangkar dia adalah bagian dari segi 4. Jadi semuanya berawal dari segi 4, lalu siswa nanti diminta untuk memberikan sifat-sifatnya. Kalau belah ketupat bagaimana, kalau bujur sangkar bagaimana. Jadi memang yang namanya bujur sangkar ya, bujur sangkar itu belah ketupat. Dari gambar itu kan berarti bujur sangkar adalah belah ketupat. Misalnya kita buat sebuah bujur sangkar. Anggap ini bujur sangkar ya. Maaf, gambar saya jelek. Jadi ini bujur sangkar, artinya semua sisinya sama panjang. Apakah ini belah ketupat? Iya, ini belah ketupat. Kenapa? Karena syarat dari belah ketupat adalah semua sisinya sama panjang. Syarat pertama terpenuhi. Syarat kedua, kalau dibuat diagonalnya akan tegak lurus. Berarti ini kan tegak lurus artinya siku-siku di sini. Berarti ini juga sudah memenuhi syarat yang kedua. Artinya apa? Bujur sangkar
itu adalah bagian dari belah ketupat. Bujur sangkar adalah bagian dari belah ketupat. Dia ada di dalam dari belah ketupat. Oke, itu mengenai konsep tentang pengertiannya atau definisinya. Lalu bagaimana ketika seorang siswa nanti diminta untuk mencari konsep rumusnya, di mana konsep rumus belah ketupat memang dia karena lebih umum dari bujur sangkar, maka ya tentu saja kita tidak bisa pakai langsung konsep bujur sangkar. Jadi konsepnya sebetulnya sama saja ketika kita mengajarkan konsep segitiga yang kemarin. Bedanya kalau kita berbicara tentang belah ketupat, berarti nanti seorang guru nanti menyediakan sebuah media, di mana medianya ini nanti berbentuk belah ketupat, lalu siswa diminta untuk menganalisa sendiri. Sama konsepnya nanti, siswa itu nanti diberikan sebuah bangun belah ketupat misalnya seperti ini, lalu diminta untuk membentuk, lalu dia akan membentuk sendiri bangun ini. Ternyata dia akan membentuk fragmen tadi. Nanti bisa guru mengarahkan untuk memotong bagiannya menjadi 4 bagian. Jadi ini dipotong pakai gunting, yang diagonal ini juga dipotong pakai gunting. Dan ternyata setelah dipotong-potong pakai gunting, ternyata didapatkan setelah disusun itu akan menjadi 4 buah segitiga siku-siku. Ini akan menjadi 4 buah segitiga semacam ini kan nanti kalau dipotong-potong. Di mana 4 buah segitiga ini kalau disusun lagi dia akan menjadi sebuah persegi panjang. Dari persegi panjang nanti siswa sudah tahu bagaimana cara menghitung luasnya. Jadi siswa akan mengetahui luasnya tanpa mengetahui rumusnya. Itu yang penting. Jadi dari media yang ada siswa akan mengetahui dulu rumusnya, baru nanti dia akan tanpa mengetahui rumusnya dulu. Baru nanti guru mengarahkan untuk menggiring ke rumusnya. Apa itu rumus dari belah ketupat? Rumus dari belah ketupat itu untuk luasnya itu adalah setengah kali D1 kali D2, di mana D1 adalah diagonal 1, D2 adalah diagonal 2. Kenapa ada D1 dan D2? Karena di dalam belah ketupat itu umumnya memang diagonal 1, misalnya ini kita katakan diagonal 1, ini kita katakan diagonal 2, itu panjangnya itu berbeda. Berarti nanti memang ada diagonal 1, diagonal 2, dan rumusnya adalah setengah D1 D2. Nah, bagaimana siswa nanti mampu menemukan rumus ini? Nanti sama konsepnya dengan bagaimana siswa menemukan rumus segitiga siku-siku. Sama aja. Bedanya bangunnya aja yang diganti. Bangunnya bukan segitiga siku-siku tapi belah ketupat. Dimana ternyata belah ketupat ini ketika dipotong-potong dia menjadi segitiga siku-siku. 4 buah segitiga siku-siku ini kalau disusun lagi nanti akan bisa menjadi persegi panjang. Dari persegi panjang ketika dicari lagi, oh ternyata persegi panjang luasnya segini. Lalu siswa akan mengetahui, oh berarti luas dari belah ketupatnya segini. Lalu dia akan bertanya, oh terus rumusnya apa? Guru nanti mengarahkan untuk mengarahkan ke sini, setengah kali D1 kali D2. Seperti itu. Dan ini pun nanti sama juga untuk konsep kelilingnya. Kalau keliling saya kira relatif lebih mudah karena tadi kan ada satu sifat dari belah ketupat yang sudah diketahui bahwasannya sisi-sisinya sama panjang. Ini kan sisinya sama panjang. Artinya kita bisa katakan keliling dari belah ketupat itu sama dengan keliling persegi, yaitu 4 kali sisi. Karena kita hanya berbicara mengenai luarnya ini, kelilingnya kan gitu. Jadi nanti akan ketemu keliling itu sama dengan 4 kali S, ya, 4 kali sisi-sisinya. Itu untuk konsep keliling dan juga luas dari belah ketupat. PR dari yang selanjutnya saya tidak akan menjelaskan mengenai lebih mendetail lagi karena saya minta juga nanti Anda untuk mengeksplorasi sendiri bagaimana untuk menyusun sebuah pembelajaran di mana siswa nanti akan menemukan sendiri 2 buah rumus ini. Baik rumus keliling maupun rumus luas, mereka akan menemukan sendiri dengan menggunakan media yang berbentuk seperti ini. Dengan menggunakan modal yang sudah mereka ketahui di awal. Modal tentang konsep luas itu adalah luas dari bujur sangkar yang kotak-kotak kecil. Lalu konsep bahwasannya dia juga sudah punya konsep tentang persegi panjang luasnya apa, segitiga luasnya apa. Dan sudah tahu juga bagaimana untuk mengidentifikasi luas dari segitiga. Artinya dia juga sudah mampu untuk mengetahui luas dari sini. Di mana ini nanti ketika disusun nanti akan menjadi sebuah persegi panjang. Kan bisa ini diandaikan ya. Segitiga siku-siku yang ini kalau dipindah ke sini ya, dipindah ke sini ini kan nanti akan nempel ke gini ya. Akan menjadi ini.
Lalu segitiga siku-siku yang ini kalau digeser ke sini nanti akan jadi kayak gini. Sehingga tidak lain dia akan membentuk persegi panjang di sini. Jadi persegi panjang ini nanti yang akan dicari oleh siswa. Berapa luasnya? Dimana untuk mencari luas ini siswa udah tahu caranya. Dimana dia harus menghitung panjang, menghitung lebar, dikalikan. Sehingga dia akan tahu luasnya sebelum mengetahui rumusnya. Guru nanti tinggal mengarahkan untuk mengetahui tentang setengah kali D1 kali D2. Dimana bisa diketahui di sini ada D1, ada D2, tapi D2-nya udah dibagi setengah kan gitu, karena yang harusnya itu dari pojok sini sampai pojok sini itu sekarang hanya dari tengah sini sampai sini, karena bangunnya hanya sekarang tinggal ini dok. Sehingga nanti berarti harus disetengahkan. Setengah. Dimana ini nanti konsepnya bukan panjang lebar tapi diagonal 1 dan diagonal 2. Oke, itu nanti Anda eksplorasi sendiri. Begitu pula untuk konsep kelilingnya. Konsep kelilingnya relatif lebih mudah karena nanti dia bawa ke konsep bujur sangkar, di mana sebuah bangun datar kalau sisinya sama otomatis untuk mencari kelilingnya relatif lebih mudah. Karena sisinya ada 4, maka kelilingnya adalah 4 kali sisi. Yang selanjutnya adalah mengenai konsep layang-layang. Layang-layang pun sama sebetulnya ya dengan belah ketupat, di mana nanti hanya tinggal perbedaan bagaimana mengenalkan di awal. Karena layang-layang itu merupakan bagian dari segi 4 juga. Dia merupakan bagian dari segi 4. Dia merupakan bagian dari segi 4, lalu dia layang-layang, baru dia masuk ke belah ketupat. Jadi kalau kita ilustrasikan dari konsep semesta yang tadi ya, dimanakah letak layang-layang? Kalau kita lihat konsep semesta yang ini ya, dimanakah konsep layang-layang? Kita bisa gambar lagi. Paling luar itu adalah segi 4, lalu kan tadi ada dalamnya ini belah ketupat, dalamnya lagi ada bujur sangkar. Maaf. Nah seperti ini. Jadi luar sendiri adalah luar sendiri, yang paling luar itu adalah segi 4, lalu yang dalamnya ini adalah belah ketupat, dalam sendiri lagi ini adalah bujur sangkar atau persegi. Lalu di manakah layang-layang? Layang-layang ada di sini. Jadi dia bagian yang lebih umum dari belah ketupat. Jadi bisa dikatakan belah ketupat dia kalau pengen didefinisikan belah ketupat itu apa? Karena dia semestanya adalah segi 4. Maka kita bisa katakan belah ketupat adalah segi 4. Segi 4 yang apa? Jadi ini layang-layang ya, layang-layang. Layang-layang. Ini layang-layang. Layang-layang itu apa? Layang-layang adalah segi 4. Segi 4 yang. Segi 4 yang. Nah, ini diberikan definisi lagi. Segi 4 yang diagonal-diagonalnya itu tegak lurus. Hanya itu syaratnya. Ya. Satu tok syaratnya. Segi 4 yang diagonalnya itu bertemu dan tegak lurus. Lalu dia juga nanti ada punya satu syarat lagi, maaf. Jadi selain diagonalnya tegak lurus, dia juga memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Kalau kita gambar, layang-layang itu hampir seperti belah ketupat. Bedanya semua sisinya nggak sama panjang. Semua sisinya nggak harus sama panjang. Tapi dia memiliki sifat yang sama dengan belah ketupat. Apa itu sifat yang sama? Sifat yang samanya adalah dia di sini tegak lurus, diagonalnya tegak lurus, diagonal 1, diagonal 2-nya ini tegak lurus. Tapi dia sisinya nggak harus sama panjang. Ini boleh tidak sama dengan yang ini. Ya. Tapi ini sama ini sama, ini sama ini sama. Atas ini sama ini sama, ini sama ini sama. Tapi ini sama ini nggak harus sama. Sehingga nanti ada definisi yang lain, layang-layang itu segi 4 yang apa? Yang diagonalnya tegak lurus, yang pertama itu. Yang kedua, dia memiliki dua pasang sisi sama panjang. Pasangan pertama yang ini, pasangan kedua yang ini. Dan ini sama panjang. Sama panjang untuk sisi-sisinya. Lalu tadi dikatakan semesta dari layang-layang, dia di dalamnya itu adalah belah ketupat. Ini kan belah ketupat yang bawahnya ini. Berarti bisa dikatakan belah ketupat adalah layang-layang. Ya,
belah ketupat adalah layang-layang. Coba ya, kita buat belah ketupat lagi. Maaf, gambarnya jelek banget. Apakah belah ketupat itu layang-layang? Tentu saja. Kenapa belah ketupat layang-layang? Karena belah ketupat itu memiliki sifat dari layang-layang. Ini kan belah ketupat misalnya ya. Belah ketupat. Ini dia memiliki sifat layang-layang, yaitu dia diagonalnya siku-siku terpenuhi. Lalu dia memiliki dua pasang sisi sama panjang. Ini kan belah ketupat memiliki satu. Ini satu pasang sisi yang sama panjang. Ini juga satu pasang sisi yang sama panjang. Berarti dia memiliki dua. Berarti dia juga sudah memiliki sifat-sifat dari layang-layang. Otomatis kita bisa katakan belah ketupat juga layang-layang. Tapi kalau digali lebih lanjut lagi, belah ketupat itu juga disyaratkan dua pasang ini sebetulnya bukan dua pasang, tapi 4 buah sisi yang sama panjang. Sehingga dia lebih khusus lagi, itulah mengapa belah ketupat dia merupakan bagian dari layang-layang. Sehingga nanti dari penjelasan ini nanti siswa akan digali pula dengan konsep yang sama seperti tadi, bagaimana seorang siswa nanti mampu untuk menggali rumus dari layang-layang dan juga kelilingnya, luas dan juga kelilingnya. Nanti sama aja. Nanti seorang guru menyediakan sebuah media yang realistik yang berbentuk layang-layang seperti ini, lalu guru bisa mengajarkan konsep tangram ya, atau konsep fragmentasi, di mana fragmen itu intinya dia memotong-motong dari bagiannya. Guru bisa meminta untuk membaginya menjadi 4 buah bagian, sama nanti akan terbentuk 4 buah segitiga siku-siku ya, 1, 2, 3, 4. Ada 4 buah segitiga siku-siku. Dari 4 buah segitiga siku-siku ini ketika disusun lagi, misalnya ya segitiga siku-siku yang ini dipindah ke sini, ke bawah sini, nanti dia akan membentuk seperti ini. Membentuk seperti ini. Segitiga siku-siku yang atas ini dipindah ke bawah, sehingga nanti akan membentuk seperti ini. Sehingga ini sudah nggak ada, sehingga hanya terbentuk persegi panjang yang bawah ini. Lalu baru setelah terbentuk sebuah persegi panjang, siswa diminta untuk mengidentifikasi kembali berapakah luasnya, sehingga siswa akan mengetahui luasnya berapa. Setelah mengetahui luasnya berapa, guru akan membimbing ke rumusnya. Dan ternyata rumus dari belah ketupat, rumus dari layang-layang itu sama dengan rumus dari belah ketupat, yaitu adalah setengah kali D1 kali D2. Yang berbeda apa? Yang berbeda adalah kelilingnya, di mana kelilingnya itu adalah jumlah dari semua sisinya. Karena sisinya ini ada 2 pasang yang sama panjang, misalkan ini kita katakan sisi pertama, sisi kedua, atau misalnya ini adalah A, ini adalah B, ya, nanti bisa diringkas ya, di mana kelilingnya adalah 2 kali dalam kurung A plus B. Ini untuk keliling dari layang-layang. Atau pada intinya memang yang namanya keliling dari layang-layang, intinya siswa nanti diminta untuk menjumlahkan berapakah jumlah ini sisi miringnya ini. Ketika dijumlahkan semuanya ini berapa, dimana ini nanti siswa akan mengetahui karena ini sama panjang, oh ya udah diringkas aja, ini tinggal dikalikan 2, ini juga tinggal dikalikan 2, karena sama-sama dikalikan 2 maka dikeluarkan dari kurung 2 kali A tambah B, dimana A dan B adalah salah satu sisi dari layang-layangnya. Oke, itu merupakan konsep layang-layang. Yang selanjutnya adalah konsep nanti untuk bagaimana Anda mengarahkan tentang konsep luas dan konsep kelilingnya itu sama dengan yang tadi ya. Silahkan seorang guru untuk kreatif, untuk mencari, untuk mendesain sebuah metode pembelajaran untuk menggiring pemahaman siswa tentang konsep luas, konsep bangun ya, konsep luas dan konsep keliling dari bangun layang-layang dan juga dari bangun belah ketupat secara induktif dan juga realistik. Yang selanjutnya adalah tentang jajaran ginjang ya. Jajaran ginjang ini lagi-lagi ini sama dengan layang-layang dan juga belah ketupat nanti konsepnya. Nanti intinya guru memberikan bangun yang realistik berbentuk jajaran ginjang, lalu siswa diminta untuk mengidentifikasi bagaimana mendefinisikannya.
Jadi jajar genjang ini memiliki nama lain yaitu paralelogram. Paralel itu dari kata sejajar. Makna sejajar adalah ketika dua buah garis itu sejajar, kalau diperpanjang terus menerus dia tidak akan pernah bertemu. Itu namanya sejajar. Dari dua buah garis yang sejajar ini, di atasnya juga ada dua buah garis yang sejajar lagi. Jadi atas dan bawah sejajar, kanan dan kiri sejajar. Lebih lanjut, kanan dan atas dan bawah ini panjangnya sama, kiri dan kanan ini panjangnya sama, sehingga nanti terbentuklah sebuah jajar genjang. Sehingga nanti siswa pun diminta untuk mengidentifikasi apakah jajar genjang. Jajar genjang adalah sebuah segi empat. Segi empat yang apa? Memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Selain itu, nanti siswa juga akan mengetahui ternyata sudut yang ini sama dengan yang ini, sudut yang ini sama dengan yang ini. Artinya apa? Siswa akan tahu jajar genjang selain memiliki dua pasang sisi sama panjang, dia juga memiliki dua pasang sudut sama besar. Nanti guru akan menjelaskan mengenai bagaimanakah luasnya, bagaimanakah kelilingnya. Tentu saja nanti guru akan harusnya diharapkan untuk mengajarkan secara induktif, di mana siswa diminta untuk menggali sendiri konsep luas dan konsep keliling. Dari jajar genjang yang diberikan sama ya konsepnya tadi, dari sebuah bangun nanti guru bisa meminta siswa untuk memotong-motong. Nah, nanti bisa diarahkan ini untuk dipotong seperti ini untuk dipotong, sehingga nanti akan terbentuk sebuah segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku yang ini ya. Nah, segitiga siku-siku yang ini ternyata ketika dipindah ke sebelah kanan itu pas ternyata. Sehingga artinya apa? Ketika dipindah ke sebelah kanan kok sama, artinya nanti akan terbentuk sebuah persegi panjang. Persegi panjang karena rumusnya adalah P kali L ya, P kali L, maka dia akan tahu oh berarti luas dari jajar genjang ini sama dengan luas persegi ini, persegi panjang. Nanti akan diarahkan lagi, oh ternyata panjang dari sini, dari P-nya ini itu sama dengan panjang yang sini, yaitu luas dari sisi yang bawah dari jajar genjangnya. Jadi luas ini, panjang ini sama dengan panjang ini. Panjang yang sini sampai sini sama dengan panjang yang sini sampai sini. Artinya apa? Berarti panjang sama bagian bawah dari jajar genjang itu sama. Lalu siswa juga akan mengidentifikasi, oh L-nya ini, lebarnya ini adalah tingginya, ini tinggi dari jajaran genjang. Sehingga kalau diberikan sebuah jajaran genjang, nanti siswa akan mampu untuk mengidentifikasi konsep mengenai garis putus-putus yang disebut sebagai tinggi. Lalu ini adalah alas, di mana alasnya ini ternyata sama dengan panjang dari persegi panjang yang tadi. Sehingga nanti akan diketahui luasnya adalah alas kali tinggi. Kelilingnya karena sama dengan layang-layang sifatnya, memiliki dua pasang sisi sama panjang, kelilingnya adalah 2 kali P plus Q, di mana P plus Q ini bisa dianggap sebagai sisi atas dan sisi samping ya. P Q-nya adalah sisi samping, P-nya adalah sisi atas atau sisi bawah. Karena atas dan bawah sama ya udah dipedulikan. Jadi K-nya adalah 2 kali P plus Q, itu untuk kelilingnya dari jajaran genjang. Yang selanjutnya adalah tentang konsep trapesium. Silakan dihafalkan sendiri ya. Anda juga bisa googling kalau hanya masalah tentang rumusnya, karena rumusnya di mana-mana tak kira sama saja. Yang sulit adalah bagaimana seorang guru untuk mengetahui metode bagaimana untuk menyusun sebuah pembelajaran yang induktif, itu yang sulit. Lalu selanjutnya adalah tentang konsep trapesium. Trapesium ini sama saja dengan hampir sama ya, yang pada intinya trapesium itu memang diawali dari konsep persegi panjang yang ditambah dengan segitiga siku-siku. Trapesium. Jadi ada sebuah segitiga siku-siku, ada sebuah persegi panjang, ketika digabung menjadi trapesium. Ini trapesium. Trapesium dari segini ini trapesium. Bangun yang segi 4 ini adalah trapesium. Di mana trapesium itu berarti apa? Trapesium itu adalah segi 4. Segi 4 yang apa? Yang bagian atas dan bawahnya ini sejajar. Jadi hampir sama dengan jajar genjang, bedanya yang sejajarnya hanya ada satu, yaitu atas dan bawahnya ini. Kanan dan kiri
ini dan ini enggak sejajar. Sifat yang lain apa? Sifat yang lain hanya itu dok. Berarti trapesium itu apa? Trapesium adalah segi empat yang memiliki yang bagian sisi salah ininya satu pasang atau dua sisi dari bangun itu dia sejajar. Yang kanan dan kirinya itu enggak harus. Itu trapesium. Dan nanti siswa juga diminta untuk mengetahui untuk mencari rumus dari luasnya. Luasnya ternyata dari trapesium ini adalah luasnya itu adalah setengah kali A plus B ya. Setengah kali A plus B, atau setengah A plus B ini bisa dibuat juga menjadi A plus B per 2, di mana A plus B, A dan B ini adalah sisi-sisi sejajarnya atau sisi tegak, sisi atas dan bawah bisa dikatakan seperti itu. Jadi A itu misalnya ini yang atas, B-nya itu yang bawah yang sini, ini B. Jadi A dan B ini dijumlahkan lalu dibagi 2, lalu dikali dengan tingginya, ini tingginya. Luasnya adalah A plus B plus 2 kali tinggi. Inilah luasnya. Luasnya itu adalah A plus B per 2 kali tinggi. Jumlah dari sisi sejajar dibagi 2 kali tinggi. Dan tentu saja luas ini nanti siswa diminta untuk mencari sendiri, menemukan sendiri. Apakah siswa mampu untuk menemukan sendiri? Ya mampulah. Masa nggak bisa? Ini kan yang namanya trapesium itu dia merupakan gabungan dari persegi panjang dan juga segitiga, di mana siswa sudah tahu bagaimana cara mencari luas persegi panjang, bagaimana mencari luas segitiga. Artinya dia sudah mampu untuk mencari luasnya, tapi belum mampu untuk mengabstraksikan, untuk mencari rumus yang secara abstraknya bagaimana. Nanti guru pun mengajarkan trapesium itu nggak hanya kayak gini bentuknya. Yang kayak gini ini disebut sebagai trapesium siku-siku karena dia memiliki satu buah segitiga siku-siku atau memiliki sebuah sudut siku-siku. Ada satu buah trapesium lagi yang enggak siku-siku, misalnya seperti ini. Ya, ada lagi tambahan segitiga siku-siku di sebelah kanan. Tapi segitiga siku-siku kanan dan kiri ini enggak harus sama panjangnya, enggak harus sama bentuknya. Ini namanya trapesium yang tidak siku-siku atau trapesium sembarang. Nanti ada trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki adalah trapesium yang ininya itu sama, yang antara kanan dan kirinya ini segitiga siku-sikunya sama. Kalau dibuat segitiga siku-siku nanti sama antara kanan dan kiri, nanti namanya trapesium sama kaki. Artinya panjang bagian sini sama panjang bagian sini itu sama. Itu namanya trapesium sama kaki. Di mana itu nanti semuanya tetap sama aja, rumusnya sama, yaitu luasnya adalah A plus B per 2 kali tinggi. Jumlah atau jumlahan dari A plus B yaitu jumlahan dari sisi sejajar dibagi 2 kali tinggi. Lalu bagaimana dengan kelilingnya? Nah ini nanti untuk kelilingnya, ini kan nanti karena bisa jadi dalam sebuah trapesium itu sisinya itu enggak semuanya enggak sama semua, itu kan mungkin. Misalnya ini ya, ini misalnya trapesium sembarang, antara yang atas, bawah, kiri, kanan ini kan panjangnya semuanya enggak sama. Otomatis ya, apakah rumus dari keliling trapesium yang pasti? Rumusnya adalah jumlah dari semua sisinya. Dan jumlah dari sisinya ini karena enggak ada yang sama panjang, ini ya udah jumlah dari semua sisinya gitu aja. Itulah rumus dari keliling. Tetapi untuk dijadikan catatan, di sini ada sebuah konsep mengenai konsep miringnya ini. Jadi nanti akan ada satu waktu di mana trapesium ini mengantarkan ke konsep dari sisi miring. Ini kan konsep miringnya ini kan nanti bisa dicari dengan menjumlahkan jumlah yang bawah ini, jumlah yang ini dengan yang ini. Di mana ini adalah konsep dari teorema Pythagoras. Jadi sisi miring bisa dicari hanya dengan mencari tinggi dan juga mencari panjang yang sini. Itulah teorema Pythagoras. Di mana teorema Pythagoras itu kan mengatakan jika ada sebuah segitiga siku-siku
diketahui panjang, misalnya ini A, ini B, ini C, maka sisi C dapat dicari dengan menggunakan A dan B, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, atau C bisa dicari dengan menggunakan akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Harapannya konsep teorema Pythagoras ini sudah diajarkan oleh guru setelah mengajarkan konsep mengenai segitiga siku-siku, sehingga siswa nanti sudah mampu untuk mencari keliling dari sebuah trapesium dengan menggunakan teorema Pythagoras tanpa harus ada diselipkan gitu ya. Intinya setelah mengajarkan segitiga siku-siku, guru mengajarkan konsep teorema Pythagoras, baru mengajarkan konsep keliling. Saya kira lingkaran tidak harus saya ajarkan di sini ya. Nanti lingkaran pun sebetulnya konsepnya itu sama. Konsepnya itu intinya bagaimana seorang siswa mampu mengetahui rumus luas dan keliling dari sebuah lingkaran tanpa menggunakan metode deduktif. Artinya diajarkan dengan metode yang induktif, yang realistik. Dan konsepnya pun sama dengan konsep yang tadi. Mulai dari awal belah ketupat, cacar genjang, layang-layang, dan juga trapesium. Oke, itu mengenai bagaimana kita nanti mengajarkan konsep trapesium, konsep bangun datar yang bagian kedua ini kepada siswa. Dari rumus-rumus yang tadi, silahkan Anda coba untuk kerjakan 4 buah soal yang saya sediakan di sini ya. Ini kan ada beberapa contoh soalnya di sini, silahkan Anda kerjakan. Ini silahkan Anda screenshot ya. Yang pertama yang ini. Yang bawah ini silahkan Anda kerjakan, screenshot. Silahkan Anda screenshot dalam waktu 3 detik. 1, 2, 3. Soal yang bawah. Yang kedua, soal layang-layang yang ini. Silahkan Anda screenshot, lalu Anda cari pertanyaannya, Anda jawab pertanyaan yang bawah ini. Lanjut, dari cacar genjang yang seperti ini, yang bawah ini, silahkan Anda cari luasnya. Screenshot silakan. Lanjut, dari trapesium yang seperti ini, silakan Anda jawab pertanyaan yang bawah ini. Anda silakan screenshot lagi. Ada 4 soal, silakan Anda cari sendiri jawabannya. Sebetulnya ada beberapa, enggak tentu ya. Yang intinya ini adalah memang dari semuanya itu saya minta untuk mendiskusikan, saya minta untuk membuat sama seperti kemarin ya, tapi ini bukan tugas ya. Ini merupakan PR pribadi bagi Anda sebagai seorang calon guru MI nanti. Bagaimana mengajarkan konsep bangun datar itu secara induktif dengan menggunakan media yang realistik, menemukan sendiri. Saya kira itu untuk bagian pertama dalam kuliah ini. Nanti akan ada video bagian kedua, akan saya jelaskan mengenai bangun ruang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.